Oke, ketemu lagi dengan saya di channel Agus Elektronika tentunya ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah skema ya, atau rangkaian ya, agar supaya power kita itu 2 kali lipat lebih bertenaga ya teman-teman. Dan cara ini sering digunakan untuk power lokal ya, power lokal atau power rakitan sendiri ya, agar supaya suara dari power kita itu lebih bertenaga dan cukup menggelegar ya teman-teman, bahkan melebihi power kelas seperti itu. Dan skema ini cukup mudah sekali untuk dirangkai ya, dan juga mudah untuk diaplikasikan di bagian power amplifiernya. Oke, di sini sudah saya gambarkan untuk ini untuk filter ya teman-teman, filter BTL untuk power amplifier kita ya teman-teman. Jadi fungsinya filter power BTL ini yaitu untuk membagikan fase ya teman-teman, antara fase main dan fase plus. Dan ini menurut saya teman-teman, bahasanya itu istilah saya ya. Dan dengan cara ini power kita itu 2 kali lebih kuat dan lebih bertenaga serta lebih power tentunya ya teman-teman. Dan agar supaya TR final itu aman, harus memakai cara yang seperti ini. Jadi kalau teman-teman membuat power BTL itu secara asal-asalannya, maka power kita itu dalam bahaya besar ya teman-teman. Bisa-bisa TR finalnya itu bisa kebakar di bagian salah satu powernya, karena power BTL itu yaitu ada dua driver ya teman-teman, seperti ini. Saya akan gambarkan sedikit saja di sini. Anggap saja di sini driver ya, driver A dan driver B. Jadi kekuatan setiap driver ini, kalau misalkan drivernya itu kekuatannya 400, misalkan yang ini 400 watt, dan setiap driver ini 400 watt, dan mestinya harus sama ya teman-teman. Kalau misalkan di A ini mereknya D, dan misalkan di B ini harus sama merek D ya. Intinya satu merek ya teman-teman. Oke, di sini 400 watt dan di sini juga 400 watt. Jadi kalau tidak menggunakan filter BTL yang seperti ini, maka salah satu dari power ini akan hangus ya teman-teman, atau kebakar di bagian TR finalnya atau TR biasnya ya, seperti itu. Dan fungsi dari filter BTL ini yaitu untuk membalik fase ya. Kalau misalkan di sini dipakai untuk main dan di sini untuk plusnya. Jadi filter BTL ini sudah ada fase main dan plusnya di bagian sini. Ini adalah outputnya. Ini ada fase main dan fase plusnya. Dan untuk filter BTL ini bisa disuplai sampai 80 volt ya, 80 volt VDC ya teman-teman, yang sudah disearahkan oleh diode dan difilter oleh sebuah elko ya. Dan cara memasangnya yang seperti ini teman-teman. Di sini adalah, ini sebagai contoh saja, ini input 1 atau input ya, input power ya teman-teman, input, dan di sini juga input. Nanti di sini kalau misalkan di sini dipakai main, maka input yang main ini digabungkan langsung ke ground ya teman-teman, ditempukkan ke ground. Dan kalau misalkan ini memakai cara BTL atau tanpa memakai filter BTL, jadi di sini harus di-groundkan. Nah, jadi kita memakai filter BTL ini tidak usah yang seperti ini ya teman-teman. Di sini adalah untuk mainnya dan di sini untuk
output atau input plusnya ya teman-teman. Jadi tidak boleh kebalik di bagian ini, agar supaya pada power kita itu tidak ada, dari salah satu power kita itu tidak ada yang balik fase ya teman-teman, yang mengakibatkan suara itu akan drop seperti itu. Jadi di sini sudah disiapkan ya. Di sini adalah untuk output plusnya, untuk output main. Ini output main, dan di sini output plus. Di sini sudah ada output main dan output plus ya teman-teman. Jadi kita itu untuk membedakan main dan plusnya harus membedakan di sini ya, inputnya ini dan keluaran dari filter BTL ini. Kalau misalkan di sini main yang masuk ke input power amplifier kita, maka ini akan menjadi main ya teman-teman, menjadi main. Dan di sini juga plus, kalau misalkan masuk di power kita, maka power kita itu yang satunya jadi plus. Jadi kalau misalkan di sini menggunakan 8 ohm ya, 8 ohm dengan speaker 8 ohm dengan kekuatan yang luar biasa harusnya ya teman-teman, maka ini posisinya sudah aman untuk power amplifier kita. Ini speaker, maka power amplifier kita itu aman dengan alat yang satu ini. Dan kekuatan daripada power amplifier ini sudah 2 kali lipat ya teman-teman, yang biasanya itu 400. Kalau memakai alat filter BTL ini, maka power kita menjadi 800 watt, bahkan lebih ya teman-teman. Dan perlu diperhatikan di sini kadang-kadang ini akan mudah kebakar ya di bagian speakernya, maka speaker itu harus di paralel ya, harus di paralel ya, atau paling tidak powernya itu maksudnya speakernya itu kekuatannya lebih besar ya, sekitar 2000 ke atas lah. 1000 itu masih enak ya teman-teman, tapi saran saya di paralel saja kalau untuk sound rumahan atau sound lokal ya teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, kita bahas untuk filter BTL-nya, alatnya seperti apa. Yang seperti ini ya teman-teman, sangat mudah sekali. Di sini ada satu buah IC JRC dengan dual pop amp ya. Dengan dual pop amp, teman-teman bisa gunakan JRC 4558 atau sejenisnya ya, yang penting dual op amp. Dan untuk rangkaiannya seperti ini, dan untuk resistornya ini ukurannya 33K ya teman-teman, 33 kilo. Dan di sini sama juga 33 kilo, dan ini juga sama ya, 33 kilo. Dan untuk di sini untuk resistor input ini teman-teman bisa gunakan juga dengan ukuran 33 kilo juga ya, atau 22K bisa. Di sini cukup simpel ya teman-teman. Dan untuk output di bagian elko ini teman-teman bisa gunakan 1 mikro 50 volt, 1 mikro 50 volt, atau bisa menggunakan juga dengan mengganti kapasitor ya. Oke, seperti ini. Sangat mudah dan simpel sekali. Oke, dan tanda ini adalah untuk grounding ya teman-teman. Dan di sini ada 2 buah siner ya di bagian input plusnya dan juga input minnya. Di sini adalah input plus ya teman-teman. Input plus yang digabungkan langsung dari power supply power amplifier kita ya. Seperti ini. Di sini ukurannya untuk ini, untuk resistor tegangan ini yaitu 22K 2K2 ya teman-teman, 2K2 2 watt ya. Usahakan dengan memakai 2 watt ya teman-teman, memakai 2 watt. Dan di sini sama ya, 2K2 tentunya 2 watt juga ya. Dan karena di sini filter BTL ini menggunakan tegangan 12 volt DC, maka siner yang kita pakai di sini harus 12 ya. Kalau misalkan teman-teman menaikkan lagi menjadi 15, ini sinernya memakai siner yang 15 volt. 15 volt, di sini juga 15 volt. 15 volt ya. Dengan caranya seperti ini ya teman-teman. Di sini adalah kutub positif ya. Kutub positif, dan sebelahnya lagi di sini adalah kutub negatif. Jadi ini
di bagian output masuk ke bagian negatif ya, dan satunya lagi di bagian positif power amplifier kita, yaitu di bagian inputnya ya. Power amplifier kita itu harus ada dua yang seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ini di bagian input ada kapasitor ya. Kapasitor ini teman-teman bisa gunakan 104 ya, atau 105 juga bisa ya teman-teman. Gunakan yang bagus untuk bahannya ini atau untuk komponennya ini, agar supaya lebih awet dan suaranya itu lebih enak ya teman-teman. Dan yang terakhir di sini ada dua buah elko ya, dua buah elko filter ya teman-teman. Gunakan di sini 470 mikro dengan ukuran 68 volt atau 63 ya, atau sekalipun menggunakan yang 70 volt juga bisa ya teman-teman. Di sini sama 470 dengan volt 63 ya teman-teman, 63 volt seperti ini. Oke, rangkaian cukup mudah seperti ini, dan dengan cara ini power amplifier kita itu 2 kali lebih bertenaga. Tentunya untuk jangkauan jarak jauh itu lebih fork ya teman-teman, dan lebih clear lagi. Dan untuk potensinya teman-teman gunakan yang 100K saja di sini ya. Gunakan yang 100K. Dan untuk inputnya langsung ke sini teman-teman, input daripada mixer kita. Oke, seperti ini. Oke, silakan di screenshot. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.